Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ushulus Sittah, dan kita masih membahas pada usul yang keempat ya. Mudah-mudahan pada siang ini kita selesai membahas al-aslu rabi' ya, perkara prinsip dasar yang keempat dari kitab 6 prinsip dasar di dalam beragama, di mana pada pembahasan prinsip dasar yang keempat ini beliau rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan seputar ilmu dan para ulama serta fikih dan para fuqaha, juga menjelaskan siapa orang yang pura-pura ataupun menyerupai mereka tapi bukan bagian dari mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam awal surat Al-Baqarah, sebagaimana telah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu dari ayat yang ke-40, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa afu bi ahdi ufi bi ahdikum, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Seputar pembahasan tersebut telah disebutkan penjelasannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Syarah Al-Ushulus Sittah, di mana beliau menyebutkan bahwa yang akan bisa membuat kerusakan pada dunia itu adalah 4 golongan, dan salah satunya adalah orang yang dikatakan faqih bukan, tidak faqih juga tidak, ataupun nisfu faqihin ya. Itu pertemuan terakhir yang sudah kita bahas ya. Kemudian beliau memberikan penjelasan ya, menambahkan, yaitu al-imam, waqad bayyana Allah ta'ala hadal asla fi awali suratil Baqarah min qawlihi ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah telah menurunkan ayat yang banyak tentang Bani Israel, dan disebutkannya itu adalah untuk mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, litadkirihim bi nikmatillahi alaihim, dan kesemuanya itu disebutkan agar supaya mereka, yaitu Bani Israel, mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa amarahum bitibai Muhammadin alaihi salatu wassalam, yang mana mereka, yaitu Bani Israel itu, mereka ya'rifuna nubuwatahu wa risalatah, mereka faham ya, kenal kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, yang itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan wa basyarat bihi anbiya'uhum, bahkan para nabi yang ada di tengah mereka, di tengah Bani Israel itu sudah memberikan kabar gembira kepada mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan firman tadi yang sudah kita singgung, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa afu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kamu sekalian nikmatku yang aku telah berikan nikmat tersebut kepada kalian,
dan penuhilah terhadap janjiku, niscaya aku akan memenuhi janji untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ya. Kan setelahnya itu ada 7 ayat ya. Menutupnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah oleh kamu sekalian itu terhadap nikmat-nikmatku yang aku telah memberikan nikmat tersebut kepada kalian, dan bahwasanya aku telah melebihkan kalian itu di atas seluruh manusia. Maksudnya adalah manusia di saat itu. Ya. Dari apa yang disebutkan oleh Allah dari ayat yang ke-40 sampai 47 itu, Allah mengingatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel agar supaya mereka itu mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah mengingatkan tentang keberadaan mereka itu di ayat yang 123. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Ya. Dan takutlah kalian itu pada suatu hari di mana satu jiwa tidak akan bisa menggantikan ataupun menyelamatkan jiwa yang lainnya sedikit pun. Wa la yuqbalu minha adl. Dan tidak akan diterima dari mereka itu tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan syafaat itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya, kita tahu bahwa penyebutan syafaat itu tidak akan bisa memberikan manfaat itu tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis seputar masalah masalah syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sendiri juga menyebutkan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak akan ada yang akan memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu tidaklah bertentangan dengan ayat wala tanfa'uha syafa'ah. Karena syafaat yang tadi telah diterangkan di dalam ayat yang lain itu syafaat yang memang diterima oleh Allah. Syafaat yang diterima oleh Allah itu syafaat yang terpenuhi padanya itu, atau syafaat yang musbatah ya. Syafaat yang ditetapkan itu manakala terpenuhi 2 syarat. Yang beri syafaat diberi izin oleh Allah, yang disyafaati itu orang yang diridhoi oleh Allah dari kalangan ahli tauhid. Ya. Juga dari si pembahasan bahwa kalau syafaat itu mesti dengan 2 syarat tersebut, berarti memang hakikat syafaat itu milik Allah gitu. Bukan milik siapa-siapa. Makanya ayat wala tanfa'uha syafa'ah itu tidaklah bertentangan dengan ayat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam seputar masalah ahli Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu akan menjadi syafi'an li ashabih, akan menjadi yang mensafaati bagi orang yang membawanya atau menghafalnya, memahaminya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah tatkala Rabbnya Allah Azza wa Jalla menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka setelah itu Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya, menunaikannya. Semua ayat ini menjelaskan ayat-ayat yang tadi dibahas di depan ya,
yang ada pada matan, yaitu ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, sampai pada firman Allah ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi menjelaskan ayat-ayat tadi yang dari ayat yang ke-40 sampai 47 tersebut. Nah, dan ayat-ayat yang banyak itu semuanya membahas tentang Bani Israel, yang mana Allah Ta'ala bermaksud mengingatkan mereka terhadap nikmat Allah dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Kan sudah diturunkan para rasul di tengah mereka, demikian pula kitab-kitab. Dan itu untuk mengingatkan ataupun memperingatkan bahwa mereka wajib untuk beriman terhadap Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bani Israel dimaklumi mereka adalah anak-anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Karena Israel itu adalah Yakub. Ya. Sementara Bani Israel itu keturunan dari Nabi Yakub. Dan memang keturunan Nabi Yakub itu banyak ya. Diterangkan Isna Asyara Baston. Ada 12 suku. Ya. Sehingga anak dari anak-anak beliau itu termasuk keturunan beliau. Makanya dikatakan Bani Yakub, Bani Israel, karena Israel itu Nabi Yakub itu. Ya. Dan kita tahu bahwa dikatakan Baston itu kan suku ya. Ya karena setiap dari keturunan itu menjadi suku yang besar gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qatta'nahu musnata asyrata asbaton umama. Apa nana ulangi? Wa qatta'nahu musnatai asyrata asbaqan umama. Dan kami bagi menjadi 12 suku-suku yang masing-masing berjumlah besar. Ya. Masing-masing berjumlah besar. Ya. Dan di sini beliau rahimahullah ta'ala menyinggung Bani Israel karena Bani Israel itu mereka mengetahui ilmu tapi nggak mengamalkan. Ya. Dari bentuk ilmu yang mereka tidak amalkan adalah ilmu tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga mereka itu cocok dengan penyebutan penjelasan ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha. Artinya kalau ada orang punya ilmu tapi nggak mengamalkan, yaitu dia bukan alim, ya, bukan faqih gitu. Justru itu adalah kebodohan yang berlipat. Ya, kebodohan yang berlipat karena apa? Karena harusnya orang berilmu itu beramal. Gitu. Kalau tidak beramal berarti tentu ada sesuatu dalam dirinya, yaitu tidak yakin dengan ilmunya. Kalau dia tidak yakin dengan ilmunya, apakah ilmu itu bisa disebut ilmu dia itu bisa disebut ilmu? Ya tidak. Karena yang diyakini itu ilmu lain. Seperti Yahudi itu mereka punya kitab Taurat ya. Di dalam Taurat disebutkan kalau ada nabi namanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena disebutkan nama Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah dalam Taurat. Kalau dalam Injil itu Ahmad alaihi salatu wassalam. Kalau mereka kemudian tahu kok tidak mengamalkan, kan berarti mereka memahami yang lain gitu loh. Makanya dikatakan mereka bodoh. Mereka itu orang-orang yang pura-pura alim. Ya. Nah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa jazituhu wuduhan ma sarahati bihi as-sunnatu fi hadzal kalam katsir al-bayinil wadih lil ammi al-balidi. Ya.
Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan penjelasan yang mana sunnah pun telah menjelaskan perkara tersebut di dalam pembicaraan ini dengan pembicaraan yang banyak lagi, terang lagi, sangat jelas, yang bisa difahami oleh orang awam maupun orang yang udik ataupun orang kampung, orang yang lemah pikirannya. Nah, telah datang hadis-hadis yang menjelaskan. Pertama adalah al-hathu ala ta'allumil ilmi wa targhibi fih. Yang kedua, bayanu ma huwa al-ilmu nafi' wa ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa'u al-katsir asyai'ul katsir. Ya. Dan memang telah datang hadis-hadis di dalam perkara ini kaitannya dengan ilmu dan ahlinya, yang di dalamnya ada anjuran untuk mempelajari ilmu dan mendorong untuk berilmu. Dan yang kedua, penjelasan ilmu yang bermanfaat dan sesuatu ilmu yang tidak akan memberikan manfaat, sesuatu yang banyak darinya itu tidak akan memberikan manfaat. Ya. Wa idza raja'ta kitab jami'u bayanil ilmi wa fadli libni Abdul Bar au ghairi arafta hadza. Apabila kamu mau kembali untuk meneliti murajaah pada kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, karya dari Ibnu Abdul Bar dan ataupun selainnya, misalnya kamu akan tahu ya tentang perkara ini. Adanya dorongan-dorongan untuk menuntut ilmu dan juga penjelasan ilmu mana yang bermanfaat dan ilmu yang sebaliknya. Nah, di antara keutamaan menuntut ilmu itu jelas ya, seperti yang disebutkan oleh Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Niscaya dia Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini ayat Al-Quran. Sementara kalau dari hadis Nabi ya, Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang sahih beliau mengatakan innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman innama yuwarrithul ilma faman akhadahu akhadha bihadzil wafir. Sungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Sungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang berlimpah. Nah, dan masih banyak berbagai macam keutamaan menuntut ilmu. Ya. Kemudian di bagian akhir beliau mengatakan, "Tsumma sara hadza aqrabal asya'i wa sara al-ilmu wal fiqhu huwa al-bid'ah." Ya. Wal bid'ah wa dhalalatu, bukan bid'ah tapi bid'ah. Karena di situ ada domir ya. Itu domirnya zaidah ya sebenarnya. Nah, walaupun bisa dibaca bid'ah juga bisa. Coba saya lihat di kitab lain. Ya. Kemudian jadilah perkara ini menjadi perkara yang paling asing, dan jadilah ilmu dan fikih dia adalah bid'ah dan kesesatan. Ini nyata. Ya. Jadilah ilmu dan fikih di sisi orang-orang belakangan. Ya, inda ba'dil mutaakhirin, pada sebagian orang-orang belakangan itu adalah bid'ah wal dhalalah. Justru kesesatan dan bid'ah dan kesesatan. Ya.
li'annahum taraku al-ilma sahiha al-mabniya ala kitabillahi wa sunnati rasuli alaihi salatu wassalam wa sarul ilmu indahum qala fulanun wa hikayatun. Dikarenakan mereka meninggalkan ilmu yang sahih yang dibangun di atas kitab dan sunnah Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ilmu di mereka itu adalah perkataan bulan berkata, dan berbagai macam hikayat. Ya. Kita kadang heran ya pada sebagian orang yang menisbatkan ilmu. Contoh sunnah yang sederhana saja ya, artinya difahami mudah gitu, seperti lehyah ya. Itu mereka di satu sisi paham, sebagian ahli fikih menyatakan wajibnya memelihara lehyah, membiarkannya. Namun tatkala ada sebagian ulama yang memakruhkan ya, untuk memotong lehyah, mereka anggap makruh itu boleh. Nah, ini sesuatu yang salah gitu. Karena makruh itu bagian dari perkara yang dilarang. Andaikan dianggap itu makruh sekalipun, itu bagian dari yang dilarang, lebih-lebih itu adalah pendapat yang kurang tepat ya. Karena makruh itu bukan berarti boleh. Ya. Nah, ini kesalahan ya. Sebagaimana lawan makruh itu adalah sunat. Sunat itu diperintahkan. Tapi kalau tidak dilakukan tidak dosa. Sebagaimana makruh juga kalau dilakukan tidak dosa, tapi itu dicela. Disuruh oleh syariat untuk meninggalkannya. Nah, kadang mencari celah seperti itu kemudian mengatakan dibolehkan. Nah, ini sesuatu yang nggak pas gitu. Karena makruh itu diperbolehkan itu pada saat ada hajat. Andai kan ada pembahasan ya kaitannya dengan dibolehkannya, makruh itu dibolehkan kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, dikembalikan kepada makna tidak diperbolehkan. Lebih-lebih hukum kaitannya dengan motong lehyah itu, motong jenggot itu, dia bukanlah makruh. Nah, seperti itu. Seperti ucapan mereka, di mana ilmu itu di sisi mereka hanyalah perkataan si fulan, dan berbagai macam hikayat. Seperti mereka mengatakan innal qabra fulania yang fa'um min kadza. Sungguhnya kubur si fulan akan berikan manfaat demikian ya. Demikian. Sehingga kalau ada orang mau hajatan, orang mau menikah, orang mau sunat ya, itu hendaklah mendatangi kuburan karena akan berikan manfaat. Itulah ucapan mereka. Sungguhnya tanah kuburan si fulan, ra'a fiha fulanun fil manam kadza. Seseorang telah melihat di dalam mimpinya itu kuburannya demikian. Hada ilmu haula'i, inilah seputar ilmu mereka. Ilmunya cuma cerita-cerita kayak gitu. Au yabhatsuna anil ahadithi al-mawdu'ati al-maqburah allati qabaraha ahlul ilm. Atau mereka akan bahas hadis-hadis, tapi hadis yang dibahas itu yang palsu. Hadis-hadis yang dibahas itu hadis yang palsu atau tentang seputar kuburan. Yang mana hadis itu oleh para ulama sudah dikubur.
Artinya di kubur itu sudah nggak dipakai gitu loh. Di mana para ulama bayanu anha maktubah. Para ulama telah menjelaskan bahwa hadis-hadis seperti itu adalah hadis yang didustakan. Namun fatajidu al-mukharrifina yaj'alunaha sahihatan wa yuzazzinuna laha asanida wa yurammimunaha wa yaqulun hadhihi ahadisu sahihatun. Waliyadu billah. Namun kamu akan dapati orang-orang yang suka khurafat. Khurafat itu asalnya nama orang ya, yang dibawa pergi oleh jin, kemudian setelah pulang beberapa lama, atau disebutkan dia hilang kemudian pulang beberapa lama, kemudian memberikan cerita-cerita sampai dikatakan itu cerita khurafat. Jadi itu nama orang. Kamu akan dapati ahli khurafat itu mereka akan menjadikan hadis-hadis itu sahih. Mereka akan menghiasi hadis-hadis itu dengan sanad-sanad. Mereka akan berusaha menjadikan hadis itu bagus. Dan mereka akan berkata, ini adalah hadis yang sahih. Wa yatrukuna, sementara mereka yatrukuna al-ahadits as-sahihah. Mereka justru meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih yang al-waridah. Yatrukuna al-hadits sahihata al-waridata bil Bukhari ya Muslim. Mereka telah meninggalkan hadis-hadis dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga dalam Sunan Al-Arba', dan juga di dalam Masanid Al-Mu'tabarah. Ya. Mereka akan mereka meninggalkan hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga yang ada pada Sunan yang 4, juga pada musnad-musnad yang muktabar. Ya. Justru mereka yatrukunaha, mereka meninggalkannya. Kenapa ditinggalkan? Ya karena hal-hal tersebut laisa fi shahihim. Hal yang ada pada sahih, kitab sahih, kemudian sunan, musnad yang muktabar tersebut, di dalamnya ada perkara-perkara yang tidak didapati di tubuh orang soleh di tengah mereka. Kok beda gitu loh. Ya, seperti itu. Wa khiyaruhum ma indahum labsul haqqi bil batil. Kemudian beliau menjelaskan bahwa orang yang terbaik di tengah mereka itu adalah orang yang justru labsul haqqi bil batil, membikin rancu al-haq itu dengan kebatilan, sehingga wajib untuk an yumayyiza al-haqqa minal batil, paham, untuk meninggalkan membedakan antara hak dengan batil. Wa yafsilu bainahuma, wajib untuk bisa merinci di antara keduanya, memisahkan di antara keduanya. Idza khulita bainahuma, apabila antara hak dan batil itu bercampur. Ya. Dan tindakan seperti ini, orang yang mencampur adukkan al-haq dengan kebatilan itu termasuk dari jenis talbis wal ghis wa tadlis ala nas. Termasuk dari bikin talbis, rancu, bikin tipu daya, dan juga menyamarkan hal yang sesat di tengah manusia. Kemudian beliau terakhir mengatakan wasara al-ilmu alladhi faradahu Allahu azza wa jalla 'alal khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun au majnun. Jadilah ilmu yang Allah Ta'ala telah fardukan pada makhluk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyanjungnya, itu tidaklah berani membahasnya
tidaklah berani berbicara melainkan orang yang zindik ataupun orang yang gila. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan ilmu dengan benar saat ini akan dikatakan zindik, gila. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang ada pada mereka. Kemudian wasara man angkarahu wa adahu wa sannafa fi tahdhiri minhu wa nahi anhu wal faqih al alim. Jadilah orang-orang yang mengingkari ilmu yang benar, memusuhi ilmu yang benar, orang-orang yang menulis tulisan di dalam memberikan peringatan dari ilmu yang benar serta melarang dari ilmu yang benar, itulah orang yang dikatakan faqih lagi alim. Ya, itulah yang dikatakan faqih lagi alim. Dan itu sebuah kelaziman ya. Ya. Sehingga dari prinsip dasar yang keempat ini hendaknya menjadi perhatian bagi diri kita untuk kita senantiasa menuntut ilmu. Ya. Dan menuntut ilmu itu tidak kenal yang namanya berhenti. Terus mempelajari ilmu. Dan manakala sudah memasuki di dalam wilayah berbicara di tengah umat, hendaklah dikokohkan ilmunya. Jangan sampai di dalam memberikan pembahasan itu pembahasan yang istilahnya tidak dibangun di atas ilmu, atau bahkan babnya salah. Ya. Kadang ada fitnah terhadap dakwah ini ya, dakwah salafiyah, karena adanya dai-dai yang seperti itu. Ya. Yang sebenarnya pembahasan yang mau dibahas itu ada, kalau mau diteliti itu sudah dibahas oleh para ulama kita gitu. Tapi terkadang tanpa melihat pembahasan para ulama, dia membahas sendiri. Akhirnya jadilah apa yang terjadi. Ya, jadilah apa yang terjadi. Apalagi di masa sekarang ya, masa media sosial itu, berbagai sarana media sosial banyak sehingga dakwah bisa disebarkan. Ini kadang ada hantaman dari lawan dakwah sunnah ya, yang mereka mencela, mencerca. Terkadang dari sebagian kita membela tapi pembelaannya nggak tepat gitu. Misalnya dengan membela mengatakan ustadz kami itu di dalam mengistimbat dari Quran dan Sunnah gitu. Ya mungkin benar ucapan seperti itu, tapi terkadang ungkapan-ungkapan umum itu kalau nanti diperinci jadi persoalan yang bisa berbalik. Akhirnya pernah sebuah kejadian di antara ustadz kita membaca kitab ya, itu salah gitu. Ya kita akui untuk sebagian ustadz kita membaca kitab salah. Dan memang salahnya ya cukup fatal itu. Yang mengkritik tersebut setelah mengkoreksi bacaan kitabnya, ada dia memberi nilai 65. Tapi kalau waktu saya lihat ya di video itu ya itu bukan 65, lebih rendah daripada itu, karena itu perkara dasar.
perkara dasar, karena seputar masalah bacaan yang mengataf pada mudhafun ilaih, ya, tapi dibaca marfu, ya. Dan tidak cuma itu, yang harusnya fiilnya dalam bentuk fiil yang majhul lam yusama fa'iluh dibaca dalam bentuk maklum, lebih-lebih itu sedang menukil perkataan dari ulama yang dicondongi oleh lawan-lawan dakwah sunnah, kemudian dinukil oleh sebagian ustadz kita, jadi karena bacaannya nggak tepat itu kemudian menjadi bumerang, ya. Nah, ini penting seorang untuk mempelajari kitab, ya, belajar agama, baca kitab, ya. Ya kitab kalau bisa ya setelah belajar bahasa Arab itu ya talaki membaca kitab di hadapan seorang guru, bukan baca sendiri mengoreksi sendiri, nanti bisa fatal gitu, ya. Nah, kalau sudah membaca kitab di hadapan seorang guru nilainya 80 ke atas, ya itu untuk membaca insya Allah udah punya bekal. Tapi kalau untuk mengajar ya nilai 80 ya nanti dulu. Kalau untuk mengajar ya nilainya di atas 90, ya. Nah, karena dia mengajari gitu, ya hendaklah hal seperti ini perhatikan, ya. Kita lanjutkan bagian terakhir nih, ya. Wasara man angkarahu wa adahu wa sanafa bi tahdir minhu wa nahyi anhu wal faqih al alim. Jadilah orang yang memusuhi ilmu yang benar, mengingkari ilmu benar, musuhi ilmu benar, yang menulis berbagai tulisan dalam memberikan peringatan dari ilmu yang benar dan melarang dari ilmu yang benar, itulah yang dikatakan sebagai faqih lagi alim, ya. Perkataan beliau yang terakhir itu merupakan perkataan yang menjadi kelaziman dari pembahasan sebelumnya gitu. Jadi kalau memahami ilmu sudah salah, ya otomatis dia akan memahami orang alim juga salah. Otomatis pada tokoh-tokohnya itu akan mengingkari ilmu yang benar, dan itu akan dianggap orang-orang seperti itu sebagai orang yang faqih, orang yang alim, ya. Walaupun misalnya kita bawakan perkataan Al-Imam Syafi'i gitu, itu ya susah untuk mereka menerima. Mereka akan beralasan nanti bukan dengan Imam Syafi'i, mereka ingin ikut bukan Imam Syafi'inya, tapi Syafi'iyahnya, karena pengikutnya ada yang berpendapat seperti ini. Mereka akan mencari celah seperti itu. Walaupun sebenarnya pendapat Syafi'iyah yang mereka nukil itu sebenarnya nggak seperti itu juga gitu loh. Maksudnya nggak seperti itu. Tetapi inilah yang terjadi. Betapa ilmu itu, ya, manakala tidak dipelajari dari sumbernya, dari Al-Quran dan Sunnah, tidak tahu prinsipnya, kalau terjadi perselisihan itu bagaimana, ya akhirnya terjadi apa yang terjadi. Nas'alullah salamah. Ini saja yang bisa dibahas pada pertemuan di siang ini. Besok kita lanjutkan pada Al-Aslul Khamis. Mudah-mudahan sekitar 3 pertemuan atau 2 pertemuan selesai
dari kitab Al-Usulus Sittah ini. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.